Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Devina Dewi Asi dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B, Stikes Wijaya Husada Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga. PHBS atau perilaku hidup sehat di tatanan rumah tangga adalah semua perilaku kebersihan atau kesehatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran oleh masing-masing anggota keluarga atau keluarga yang dapat menolong dirinya sendiri pada bidang kesehatan dan ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga merupakan suatu upaya untuk menyadarkan anggota keluarga atau keluarga agar memiliki kemampuan dalam mempraktikkan PHBS, sehingga keluarga dan anggota keluarga dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah terjadinya terkena penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, serta berperan aktif dalam melakukan kegiatan kesehatan di masyarakat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat dapat diwujudkan dengan mengimplementasikan PHBS dan menciptakan dukungan lingkungan yang sehat. Rumah tangga atau keluarga yang sehat merupakan aset utama pembangunan yang harus dipelihara secara terus-menerus, dilindungi dan ditingkatkan kesehatannya. Jika tidak melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, maka keluarga dan seluruh anggota keluarga akan beresiko terkena berbagai penyakit infeksi atau penyakit non-infeksi. Manfaat PHBS yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, membantu menanggulangi masalah kesehatan, menciptakan lingkungan yang bersih, serta meningkatkan kualitas hidup. Ada pula 10 indikator tatanan rumah tangga. Yang pertama itu ada pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sebagai komplikasi persalinan bisa dicegah atau ditangani jika setiap ibu hamil memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan profesional ketika saat melahirkan tiba, misalnya oleh bidan, perawat, atau dokter kandungan. Menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015, angka kematian ibu atau AKI di Indonesia masih termasuk tinggi untuk kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki 305 kematian ibu per 100 kelahiran hidup. Karena itulah, persalinan dengan bantuan tenaga medis ahli menjadi salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang perlu diterapkan di Indonesia. Yang kedua ada memberikan ASI eksklusif. Disarankan untuk memberikan air susu ibu atau ASI secara eksklusif bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan sebagai perilaku hidup bersih dan sehat. Karena ASI mengandung nutrisi yang lengkap sesuai kebutuhan bayi pada 6 bulan pertama kehidupannya. Selain itu, pemberian ASI eksklusif juga mengurangi resiko bayi terkena diare. Pasalnya, diare sering berakhir fatal jika dialami oleh bayi. Adanya ASI eksklusif juga memberikan efek positif terhadap kesehatan ibu dan bayi dalam jangka panjang. Misalnya, mengurangi resiko obesitas pada anak-anak dan remaja. Ketiga, menimbang bayi dan balita setiap bulan. Menimbang bayi dan balita secara berkala bertujuan untuk memantau pertumbuhan anak dan memastikan status gizinya baik. Yang keempat, mencuci tangan dengan air dan sabun. Perilaku hidup bersih dan sehat ini bertujuan menjaga kebersihan pribadi dan mencegah penularan berbagai penyakit melalui tangan yang terkontaminasi kuman. Yang kelima, menggunakan air bersih. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Air bersih digunakan untuk keperluan minum, mandi, mencuci, dan sebagainya. Air yang telah terkontaminasi bisa menjadi sumber penyebaran banyak penyakit, misalnya diare, kolera, dan disentri. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Jamban adalah fasilitas sanitasi yang sangat penting dan termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Pasalnya, jamban berkaitan dengan pembuangan kotoran manusia secara aman, tidak mencemari lingkungan, dan tidak menyebarkan penyakit. Kebiasaan masyarakat yang masih buang air besar sembarangan perlu dihilangkan. Hal ini sangat berpotensi mencemari lingkungan dan menjadi sarana penularan berbagai macam penyakit. Yang ketujuh, memberantas sarang nyamuk. Nyamuk termasuk hewan yang paling mematikan di dunia dan pemberantasannya termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga.
Pasalnya, hewan ini bisa menjadi pembawa dan penyebar berbagai macam penyakit. Genangan air bersih di dalam rumah dan di sekitar tempat tinggal harus sering dibersihkan. Langkah ini bertujuan agar genangan air tidak menjadi tempat hidup bagi jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti yang menularkan demam berdarah. Pemberantasan nyamuk juga bisa dilakukan dengan 3M, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang bekas. Yang kedelapan, mengkonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur kaya akan kandungan vitamin, mineral, dan serat. Nutrisi-nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh agar bisa berfungsi optimal dan tetap sehat. Oleh sebab itu, kombinasikan buah dan sayur dalam menu makanan harian. Perkaya warna buah dan sayuran yang dilahap supaya nutrisi yang masuk ke tubuh juga lengkap. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik berupa kegiatan olahraga sebaiknya dilakukan paling tidak selama 30 menit setiap harinya. Aktivitas fisik yang dapat dilakukan yaitu olahraga di rumah, berjalan kaki, jogging, bersepeda maupun berenang. Dan yang ke-10 itu tidak merokok. Kebiasaan merokok dapat menjadi penyebab timbulnya berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit paru-paru dan saluran pernafasan, penyakit kardiovaskuler, hingga kanker. Selain merugikan kesehatan perokok aktif, orang yang di sekitar perokok alias perokok pasif juga beresiko terkena gangguan kesehatan bila terus-menerus terpapar asap rokok yang beracun. Dengan menerapkan 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat, maka kesehatan kita akan meningkat. Maka dari itu, ayo kita sama-sama melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Apapun gayanya, sehat dan bersih perilakunya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.